Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Irwan Fadilah, kemudian ada Saya Ibu Vera Mekarmila. Saya Tia Sepia Ardiani. Kami dari kelompok 2 sedang berada di mana Bu Vera ini teh? Hutan ini ya, hutan Ciung Wanara yang ada di Ciamis. Ya, Sekarang kita akan mengamati ekosistem darat alami. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan faktor lingkungan tak hidup abiotik di suatu tempat tertentu. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, padang rumput, gunung. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat atau dipengaruhi oleh manusia, contohnya halaman rumah, sawah, kebun. Pertama, kita akan menuju ke ekosistem alami darat, yaitu hutan. Untuk komponen abiotik di sini, suhu udaranya sejuk, sekitar 24 derajat Celcius, kelembabannya 97%, cahaya mataharinya tersaring oleh pepohonan, jenis tanahnya tanah humus, gembur, dan subur, dan anginnya 7 km per jam, bertiup dengan lembut dan sejuk. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama, di sini ada pohon bambu. di sini juga kami menemukan pohon salak ya, bisa dilihat. Dan ini kelihatannya belum ada buahnya ya. di sini kami juga menemukan 2 buah pohon kolang-kaling. Untuk yang pertama kebetulan pohonnya belum berbuah, dan untuk yang satunya lagi sudah berbuah tapi buahnya masih kecil. Keempat, ada tanaman paku. Kelima, ada tanaman sisik naga. Kelima, tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, Di sini kami menemukan hewan tonggeret. Bisa kita lihat di sini, ini ada serangga kupu-kupu ya. Dia hinggap di sebuah pohon tanaman. Yang ketiga, ada monyet. Keempat, ada ular. Dan yang kelima, ada laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan oksigen dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, penguraian ditemui yaitu selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu halaman rumah. Komponen abiotiknya, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, kelembabannya 72%, cahaya mataharinya sangat terik, jenis tanahnya tanah campur pupuk dan agak kering, dan anginnya 5 km per jam, bertiup pelan. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem halaman ini, jenis tumbuhannya yaitu Yang pertama ada bunga Kamboja. Yang kedua ada bunga gelombang cinta. yang ketiga ada pohon ubi jalar, yang keempat ada bunga anggrek. dan yang kelima ada pohon pepaya. Adapun jenis hewannya, yang pertama ada kura-kura, Yang kedua ada kepompong. Yang ketiga ada kumbang. Yang keempat ada semut. dan yang kelima ada laba-laba. Sekian dari kelompok kami.